Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube MTS Negeri 4. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Sekarang waktunya belajar di MTS Negeri 4. Belajar jarak jauh MTS Negeri 4 Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello boys and girls, how are you today? I hope you always fine. Okay. Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah ini. Oke? Ya, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 9. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di bab 1 kemarin kalian sudah mempelajari tentang ideologi Pancasila, bagaimana dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari zaman awal kemerdekaan sampai dengan zaman reformasi saat ini. Di bab 2 kalian juga sudah mempelajari tentang bagaimana isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja yang terkandung, makna apa saja, kemudian pokok-pokok pikiran apa saja itu ada di bab kedua. Dan sekarang di bab ketiga kita akan mempelajari tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Di materi sebelumnya kalian sudah melihat video tentang materi kedaulatan. Di situ ada sejarah kedaulatan berasal dari kata apa, dan juga tentang pengertian kedaulatan itu. Sekarang saat ini kita akan lebih mempelajari tentang bagaimana kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita semua tahu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sudah kalian pelajari di bab kedua, itu ada di alinea keempat terdapat bagaimana kedaulatan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di alinea keempat terdapat bunyi negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Dan setelah kata kedaulatan rakyat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada bunyi Pancasila. Berarti kedaulatan negara Republik Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Selain di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan rakyat ini juga dibahas di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam batang tubuh itu di pasal 1 ayat 2 berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dari bunyi pasal 1 ayat 2 ini sudah jelas bahwa yang namanya demokrasi Pancasila ini, kedaulatan rakyat ini tuh ada dasar hukumnya, ada aturan mainnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum tertulis dan konstitusi negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, atau dalam keilmuannya disebut dengan istilah Rechtsstaat, negara hukum. Jadi yang namanya di Indonesia ini semuanya itu punya aturan mainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Tidak bisa bahwa yang namanya rakyat Indonesia itu punya kebebasan yang kebablasan atau pemerintah punya hak yang seluas-luasnya. Lembaga-lembaga negara juga itu punya hak dan kewajibannya
yang diatur oleh hukum dan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar itu terdapat 8 lembaga negara. Yang pertama itu Presiden, kedua MPR, ketiga DPR, 4 DPD, kelima BPK, keenam KY, ketujuh MK, dan ke-8 MA. Lembaga negara yang pertama disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah MPR. Itu terdapat di dalam pasal 2 dan juga pasal 3. Jadi lembaga negara yang pertama dibahas di dalam Undang-Undang Dasar Negara kita tahun 1945 itu adalah MPR. Lembaga negara kedua yang dimuat atau dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden. Itu dimuat di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16. Ya, cukup banyak pasal yang membahas tentang Presiden di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Lembaga berikutnya setelah MPR dan juga Presiden yang dibahas berikutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dibahas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari pasal 19 sampai dengan pasal 22B. Lembaga berikutnya setelah MPR, Presiden, dan DPR yang dibahas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah, dimuat dari pasal 22C sampai dengan 22D. Nah, lembaga berikutnya tadi kan udah ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Presiden, ada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, ada Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Dan yang kelima dibahas di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah lembaga negara BPK. Jadi BPK ini dibahas dalam UUD 45 dari pasal 23E sampai dengan 23G. Lembaga berikutnya setelah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam, lembaga negara yang dibahas dalam UUD 45 ini adalah Mahkamah Agung. Dibahas di pasal 24A. Nah, setelah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, lembaga berikutnya yang dibahas di dalam UUD 45 adalah Komisi Yudisial atau disingkat menjadi KY. Dibahas di pasal 24B. Ya. 24A tadi tentang Mahkamah Agung, 24B tentang Komisi Yudisial yang menjadi lembaga negara ketujuh yang dibahas di dalam UUD 45. Yang terakhir, lembaga negara ke-8 yang dibahas di dalam UUD 45 adalah Mahkamah Konstitusi atau disingkat menjadi MK. Dibahas di pasal 24C. Ya, 24A tadi membahas tentang Mahkamah Agung, 24B membahas tentang Komisi Yudisial, dan 24C tentang Mahkamah Konstitusi.
Itulah ke-8 lembaga negara yang ada di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke boys and girl, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Catat apa yang dianggap penting, karena dengan mencatat kita akan ingat, ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video materi Bajai kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.